Oke, kita masuk kuliah yang terakhir yaitu konstruksi sistem, tes, dan instalasi. Ini kuliah terakhir sebelum UAS. Jadi tujuan pembelajaran dari materi ini adalah mampu menjelaskan beberapa tipe sistem testing dan penggunaannya, mampu membuat rencana testing sistem, mampu menjelaskan bagaimana deploy sistem informasi. Jadi sistem construction atau konstruksi sistem itu adalah pengembangan semua bagian sistem termasuk sistem itu sendiri, kemudian dokumentasi dan prosedur menjalankan operasi atau sistem yang baru. Fase konstruksi ini terdiri dari implementasi, testing, kemudian konfigurasi dan change management atau manajemen perubahan. Implementasi dan fase testing, seperti yang kita tahu, kalau implementasi pasti berhubungan dengan pemrograman. Jadi pemrograman itu seringkali dilihat sebagai poin utama dalam pengembangan sistem. Ya, karena pengembangan sistem itu adalah menulis program, ya, membuat aplikasi yang kita bangun. Kemudian menulis program ini adalah alasan kita melakukan analisis dan desain, ya. Kenapa di fase pengembangan sistem informasi kita perlu analisis dan desain, supaya kita menulis program aplikasi, menulis code itu dengan benar. Kebanyakan programmer itu melihat testing dan dokumentasi sebagai hal yang tidak menyenangkan. Ya, karena mungkin fokusnya lebih ke kegiatan kreatif menulis program, jadi seringkali programmer itu tidak tertarik atau mengabaikan testing dan dokumentasi, ya. Jadi pemrograman dan testing itu sangat mirip dengan menulis dan mengedit. Testing yang teliti adalah standar profesional software developer. Kebanyakan organisasi yang profesional itu akan mendedikasikan waktu dan biaya untuk testing, ya, untuk revisi dan retest daripada menulis program. Pentingnya testing, ya, karena kalau misalnya software tidak dites, sudah dirilis ke user, kemudian terjadi error atau kegagalan atau downtime yang disebabkan oleh software bug, itu biayanya mahal. Kebanyakan organisasi mengestimasi biaya downtime atau krisis aplikasi itu sekitar 50.000 sampai 2.000 US dollar per jam. Bayangkan kalau misalnya itu bank yang biasanya ada transaksi jutaan, mungkin per detik, per jamnya. Jika ada downtime, itu akan sangat mengganggu sekali aktivitas customer, ya kan? Satu serius bug yang menyebabkan 1 jam downtime itu biayanya setara gaji setahun programmer. Maka dari itu, testing itu adalah garansi atau asuransi. Jadi pasti organisasi bersedia untuk menggunakan banyak waktu dan biayanya untuk mencegah kemungkinan error setelah sistem diinstal. Konfigurasi dan manajemen perubahan. Jadi ini mengatur status perubahan sistem. Perubahan sistem informasi terdiri dari diagram, source code, kemudian executable filenya. Semua elemen di atas itu yang disebutkan tadi, diagram, source code, file, itu dimodifikasi selama proses pengembangan. Oleh karena itu, semua elemen itu sebaiknya dihandle seperti aset mahal, karena waktu proses pengembangan tadi, diagram, source code, file, nah itu kan membutuhkan kerja dan biaya yang tidak murah, ya. Bayar programmernya, kemudian
kreativitasnya yang dihasilkan bukan programmer saja ya, tapi keseluruhan tim project. Maka dari itu semua elemen itu tuh sebaiknya dihandle seperti aset mahal ya. Kontrol akses harus diaplikasikan untuk mengamankan elemen atau artefak tersebut dari pencurian atau kehilangan. Kemudahan tracing item yang terdiri dari desain, class diagram, use case, sistem requirement itu juga sangat penting. Tanpa tracing ini nanti kita akan kesulitan untuk memodifikasi bagian sistem jika terjadi perubahan requirement atau kebutuhan dari user. Kemudian manajemen program. Apa sih tugas project manager? Jadi tugasnya adalah membagi tugas programmer, kemudian koordinasi aktivitas, mengatur jadwal, kemudian mengatasi masalah yang terkait selama project. Bagi tugas programmer ini, project manager akan mengkategorisasi kelas-kelas yang saling berhubungan sehingga setiap programmer dapat bekerja pada kelas tersebut ya. Kemudian grup kelas-kelas ini nanti dibagikan ke programmer untuk dikerjakan atau dilakukan codingnya. Salah satu hukum pengembangan sistem itu adalah semakin banyak programmer yang bergabung di proyek itu akan semakin lama sistem dibangun. Ini karena seiring bertambahnya tim programmer, kebutuhan koordinasi itu akan meningkat secara eksponensial. Jadi semakin butuh koordinasi, maka semakin sedikit waktu yang tersedia untuk programmer menulis code. Jadi ukuran terbaik adalah sekecil mungkin tim programmernya. Kemudian ketika proyek sangat kompleks sehingga membutuhkan tim yang besar, strategi yang terbaik adalah sebisa mungkin memecah proyek menjadi bagian-bagian kecil yang bisa dikerjakan secara independen oleh tim kecil ya. Kemudian koordinasi aktivitas itu punya jadwal rapat mingguan proyek untuk mendiskusikan perubahan yang terjadi di setiap minggu. Misalnya minggu ini rapat itu membahas apa yang terjadi di minggu lalu atau mendiskusikan masalah jika ada. Bahkan kalau di Scrum itu ada namanya daily stand up, daily meeting. Jadi setiap hari itu melaporkan progres yang dikerjakan, kemudian mendiskusikan isu jika ada. Membuat dan mengikuti standar pemrograman, jadi buat dokumen standar coding pemrograman ya, misalnya penamaan variabel, kemudian penamaan modul itu harus dibuat standar sehingga semua tim, semua programmer itu memiliki mindset yang sama ya. Jadi tidak kesulitan dalam mengubah sistem jika diperlukan di kemudian hari. Jadi programmer yang mengerjakan sistem A bisa juga mengerjakan sistem B jika diperlukan, karena punya standar coding yang sama, jadi tidak kesulitan dalam memahami atau membaca code temannya. Kemudian membuat 3 area bekerja, ada development, testing, production, dan mengatur kontrol perubahan dengan version control seperti Git. Jadi kalau kalian tahu kan ya, control version atau Git itu, nah itu di situ kita bisa bikin branch untuk development, terus branch untuk production, untuk testing. Nah dari situ juga kita bisa mengontrol pekerjaan kita. Apa yang kita update di sistem itu kelihatan, siapa yang mengubah code itu kelihatan. Kemudian juga bisa mengontrol task kita, tugas-tugas kita sehari-hari. Misalnya kita mengerjakan fitur A, itu bisa tercatat di lognya apa yang kita kerjakan gitu. Biasanya di Git version itu langsung ada manajemen project untuk mengerjakan task, atau biasanya orang menggunakan
task management yang lain seperti Trello, Jira, itu juga bisa. Mengatur jadwal, project manager bertugas untuk memperkirakan waktu penyelesaian selama tahapan identifikasi proyek. Nah, biasanya memang tidak terlalu akurat, karena pasti dalam setiap tahapan itu ada perubahan ya. Jadi yang bisa diset adalah perkiraan waktu akan selesai. Walau pada umumnya pasti akan bergeser sedikit 1 atau 2 hari, karena dari tahapan identifikasi proyek pasti akan ada perbaikan-perbaikan ya seiring perkembangan proyek. Kemudian mengatasi masalah-masalah yang terkait di dalam proyek, misalnya dalam hal kecepatan pesan atau informasi, konteks pekerjaan, waktu pengerjaan, ketidakpastian hal-hal terkait proyek, kemudian kultur individualis atau kolektif, maskulin dan feminim, atau juga orientasi jangka panjang dan jangka pendek. Lalu membuat dokumentasi. Jadi ada 2 tipe dokumentasi yang berbeda secara fundamental, ada dokumentasi sistem, ada dokumentasi user. Nah, dokumentasi sistem ini ditujukan untuk membantu programmer dan sistem analis memahami aplikasi dan membantu mereka membangun atau maintenance atau merawat sistem yang sudah diinstal. Sementara kalau ini masih dokumentasi sistem ya. Jadi dokumentasi sistem itu adalah produk dari tahapan analisis dan desain dan dibuat ketika proyek dimulai. Sementara kalau dokumentasi user itu adalah panduan aplikasi atau panduan training dibuat untuk membantu user mengoperasikan sistem. Dokumentasi user ini seringkali dibuat di akhir proyek ya, yang mana ini adalah strategi yang buruk ya, karena membuat dokumentasi yang baik itu sebenarnya membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang kita perkirakan, karena memerlukan banyak hal dari sekedar menulis biasa ya. Butuh merencanakan dokumentasi, menulis, mengedit, dan testing. Untuk dokumentasi yang berkualitas bagus itu prosesnya biasanya membutuhkan 3 jam setiap halaman untuk dokumentasi yang berbasis kertas atau dokumen paper, kemudian 2 jam per tampilan untuk dokumentasi yang berbasis online. Kemudian ada tipe-tipe dokumentasi user, itu ada namanya dokumen referensi. Dokumen referensi ini adalah dokumentasi bantuan yang didesain untuk digunakan user ketika user butuh mempelajari bagaimana melakukan suatu fungsi, misalnya bagaimana mengupdate kolom, menambah data. Nah, jadi seringkali user membaca referensi itu kalau mereka sudah mencoba dan gagal ya. Kadang-kadang user pakai dokumentasi itu sesudah dia coba. Jadi dia coba dulu tanpa belajar dulu cara pakai aplikasi ya, biasanya langsung coba, waktu gagal itu baru lihat dokumentasi. Jadi menulis dokumentasi referensi ini membutuhkan keahlian spesial, karena seringkali user tuh udah tidak sabar dan frustasi ketika membaca dokumen tersebut karena dia udah coba duluan dan menghadapi gagal atau error. Kemudian ada namanya manual prosedur, atau dokumen manual, itu menggambarkan bagaimana melakukan business tasks, tugas-tugas bisnis, misalnya mengeprint laporan bulanan, membuat order. Jadi bedanya sama yang dokumen referensi, biasanya dokumen ini nih memandu user untuk melakukan sebuah tugas yang membutuhkan beberapa tahapan dalam sistem, sehingga biasanya lebih panjang dari dokumen referensi. Juga ada namanya tutorial. Tutorial ini mengajarkan user bagaimana menggunakan komponen dalam sistem. Jadi setiap tulisan di tutorial ini juga biasanya lebih panjang dari manual dan dirancang untuk dibaca secara berurutan ya.
Sementara kalau dokumen yang tadi, referensi dan manual itu dirancang untuk dibaca terpisah. Lalu ada yang namanya mendesain sistem testing. Jadi bagaimana sih caranya merancang tes? Jadi testing itu adalah proses melatih program dengan tujuan tertentu untuk menemukan error sebelum aplikasi digunakan oleh user. Tujuan testing itu bukan untuk mendemonstrasikan sistem bebas dari error, tapi untuk menemukan sebanyak mungkin error yang bisa diprediksi. Jadi testing yang detail itu akan sangat kritikal dan lebih sulit pada sistem yang berbasis objek. Jadi apa yang testing hasilkan itu adalah error ya, yang itu yang akan mengindikasikan kualitas dari projectnya, aplikasinya. Ini mitos-mitos testing. Kalau testing itu mahal, testing menghabiskan waktu, kemudian testing tidak bisa dimulai jika produk belum selesai dibangun. Testing yang menyeluruh adalah mungkin atau possible. Kemudian jika software dites maka harus bebas bug. Kemudian error yang terlupakan karena kesalahan tester bertanggung jawab terhadap kualitas produk. Siapa saja dapat mengetes software. Tugas tester hanya untuk menemukan bug. Ya, itu tadi mitosnya. Tapi yang sebenarnya seperti apa sih? Nah, jadi untuk pendekatan strategis testing ini adalah sebaiknya kita lakukan technical review dulu. Dengan melakukan ini, jadi banyak error bisa dieliminasi sebelum testing dimulai. Jadi testing dimulai pada level komponen sampai integrasi keseluruhan sistem. Kemudian testing itu dilakukan oleh developer sistem dan kelompok tester yang independen. Testing dan debugging ini adalah aktivitas yang berbeda, namun debugging juga harus diakomodasi dalam strategi testing. Kemudian verifikasi dan validasi. Verifikasi itu merujuk pada kumpulan task yang memastikan sistem mengimplementasi fungsi tertentu dengan benar. Verifikasi itu berarti kita bertanya apakah kita mengembangkan produk dengan benar, ya, apakah caranya benar. Kemudian validasi itu merujuk pada kumpulan task yang berbeda yang memastikan sistem yang dibangun itu adalah sesuai dengan kebutuhan user. Jadi kalau validasi itu apakah kita membangun produk yang benar. Ya, kalau verifikasi apakah caranya benar, kalau validation itu adalah apakah produknya sesuai dengan yang user minta. Nah, siapa yang mengetes software? Itu ada developernya sendiri, kemudian ada independent tester. Ya, kalau developer itu biasanya dia mengerjakan testingnya itu sekalian dalam proses pengembangan. Jadi selama pengembangan dia juga mengetes aplikasinya. Kalau yang sekarang itu biasanya kita pahami sebagai test driven development. Jadi development yang dimulai dari testing dulu, gitu ya. Testing memprediksi kira-kira apa yang akan case-case apa yang akan dihadapi untuk membangun feature ini. Nah, dari situ baru kita bangun aplikasinya, fiturnya bertahap. Sementara kalau independent tester itu orang yang tidak tahu tentang sistemnya, jadi kita suruh tes aplikasinya. Strategi testing kita mulai dengan testing di scope kecil lalu ke scope yang besar. Nah, dari ruang lingkup yang kecil baru ke ruang lingkup yang besar. Untuk sistem OOP itu fokusnya testing dalam lingkup kecil dari modul lalu ke level kelas ya. Kemudian identifikasi kebutuhan produk sebelum testing dimulai. Lalu sebutkan tujuan testing secara eksplisit. Kemudian pahami pengguna sistem dan buat profile untuk setiap kategori user dan buat rencana testing. Kemudian bangun sistem yang robust yang didesain untuk bisa mengetes sendiri. Jadi sekarang untuk testing ini
gak hanya manual testing, tapi sekarang udah banyak yang automation testing, sehingga sekarang banyak juga profesi-profesi yang berkaitan dengan testing ini ya, atau software testing engineer, software quality assurance engineer, QA engineer. Nah itu mereka yang membuat sistem testing otomatis. Ya, itu bisa dilihat banyak profesi yang berkaitan dengan testing software ini. Jadi luas untuk di area IT sendiri itu pilihan profesinya sangat luas, termasuk untuk QA atau sistem testing engineer. Kemudian gunakan review teknikal yang efektif sebagai filter sebelum testing. Lakukan technical review untuk memastikan strategi tes dan test case, kemudian kembangkan pendekatan perbaikan yang berkelanjutan untuk proses testing. Ada 4 tahapan umum tes, itu ada unit test, ada integration test, ada system test, ada acceptance test. Ya, jadi semakin tahapannya semakin tinggi, itu errornya semakin kecil ya, karena sudah melalui tahapan-tahapan testing. Yang paling kecil adalah unit test. Unit test itu modul yang harus dites. Jadi misalnya programmer itu bikin modul atau feature, nah itu mereka sekalian mengetes modul yang mereka buat ya, dengan membuat test case gitu ya, untuk memastikan feature atau modul yang mereka buat itu berjalan dengan baik dan benar. Nah itu untuk test case. Kalau untuk unit test itu, unit berarti terkecil, testing dari lingkup yang terkecil, yaitu modul atau feature. Kemudian integration test itu, kalau integration test itu melibatkan keseluruhan sistem ya, semua komponen itu ada pendekatan Big Bang, ada yang strateginya incremental. Kalau yang pendekatan Big Bang itu semua komponen dikombinasikan, lalu keseluruhan program dites dalam satu kesatuan. Kemudian atau strategi incremental itu program dikonstruksi dan dites dalam lingkup kecil supaya error bisa diisolasi dan diperbaiki. Ya, jadi ada yang di komponen dikombinasikan secara keseluruhan, atau ada yang strategi incremental. Ya, yang dites apa aja? Integration test itu semuanya ya, dari interface design, use case, terus class diagram, use case. Ini ya, tipe-tipe tesnya ada yang user interface, use case testing, interaction testing, ada system interface testing. Jadi keseluruhan komponen dari sistem itu dites. Kemudian adanya sistem test. Sistem test ini biasanya dilakukan oleh analis sistem untuk memastikan semua kelas berjalan tanpa error. Ya, jadi sistem testing ini mirip dengan integration testing, namun lebih luas cakupannya ya. Integration testing itu fokusnya apakah semua kelas berjalan tanpa error. Kalau sistem test ini mengetes seberapa baik sistem memenuhi kebutuhan bisnis dan kegunaannya, serta dari sisi keamanan dan performance sistem ketika menghadapi load yang tinggi. Nah itu ya, sistem test itu lebih luas lagi. Ada requirement testing, apakah testingnya sesuai dengan kebutuhan yang user inginkan, usability testing dari sisi interface, security testing dari sisi akses, performance testing, apakah sistemnya mampu menghadapi load yang tinggi. Kemudian ada documentation testing ya, apakah dari sisi dokumentasinya udah cukup membantu user jika menghadapi kesulitan. Kemudian yang terakhir adalah acceptance test, yaitu tes yang dilakukan oleh user dengan dukungan dari tim proyek. Jadi ini independen ya, jadi user yang tidak tahu sistem sama sekali itu yang akan mengetes aplikasi ya. Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi bahwa sistem sudah selesai dan memenuhi kebutuhan bisnis yang dirancang di awal dan diterima oleh user. Ya, jadi
itu yang dites tadi sistem tes sama requirement-nya, testingnya. Kemudian yang terakhir adalah change management atau manajemen perubahan. Itu adalah mengatur perubahan sistem baru pada organisasi. Jadi kebanyakan organisasi mulai membangun rencana change management ini ketika programmer mulai membangun software. Ini ya isu-isu kultural dan adopsi IT yang dihadapi tadi, masalah-masalah yang terkait kecepatan pesan, konteks project, waktu project, ketidakpastian, kemudian individualisme atau kolektif, maskulin atau feminim, dan orientasi jangka panjang dan jangka pendek. Contohnya misalnya kecepatan pesan ya. Ini memiliki implikasi di dokumentasi dan pelatihan. Jadi kalau di lingkungan organisasi yang menjunjung tinggi konten yang dalam, yang detail, jadi setiap anggota dapat menggunakan waktunya untuk memahami sistem baru secara teliti dengan menyediakan sistem bantuan online itu gak cukup, jadi harus pastikan harus ada training ya. Kalau itu misalnya di organisasi yang menjunjung tinggi konten. Kalau di culture atau di kultur yang budaya yang menganut pesan cepat, fast message, itu bantuan online sudah cukup ya, jadi tidak perlu ada training. Kemudian rencana migrasi, jadi untuk beralih dari bisnis atau sistem yang lama ke sistem yang baru, dari komputer as is ke sistem to be, nah itu perlu ada plan ya atau rencana untuk migrasi aplikasi atau proses ya. Jadi rencana migrasi ini adalah mendefinisikan aktivitas apa saja yang akan dijalankan dan oleh siapa, dan melibatkan aspek teknikal seperti install software atau hardware, converting data atau konversi data, dan aspek organisasi, yaitu training, motivasi user untuk menerima perubahan dengan sistem baru. Jadi konversi itu adalah proses teknikal di mana sistem baru menggantikan sistem lama. Ya, jadi konversi plannya dari sisi teknikal itu ada install software, install hardware, konversi data. Kemudian dari organisasi isu, dari sisi organisasi itu mengubah kebijakan, ngecek biaya dan benefitnya, kemudian memotivasi, kemudian membuat trainingnya. Tipe-tipe konversi atau style konversi atau gaya konversi, ada yang konversi langsung, jadi sistem baru secara instan menggantikan sistem lama. Sistem baru dinyalakan, sistem lama dimatikan. Nah, pendekatan ini digunakan pada software komersial yang butuh upgrade dari satu versi ke versi lain, contohnya Microsoft Word. Ya, konversi langsung ini mudah dan paling to the point. Kemudian ada namanya konversi paralel. Kalau konversi paralel tuh sistem baru beroperasi berdampingan dengan sistem lama. Jadi kedua sistem ini digunakan bersamaan. Misalnya jika sistem accounting baru diinstal, organisasi menginput data ke kedua sistem lama dan baru, ya, lalu membandingkan output dari kedua sistem itu untuk memastikan hasilnya benar. Nah, ini paralel. Jadi dia tetap pakai sistem lama tapi berdampingan dengan sistem baru juga yang baru diinstal. Ya. Setelah beberapa periode operasi paralel dan perbandingan yang instan, apakah yang intens, apakah sistem yang baru ini udah benar, baru sistem yang lama dimatikan dan organisasi menggunakan sistem yang baru. Gitu. Kemudian ada konversi paralel. Jadi kalau konversi paralel ini, pendekatan ini ini masih konversi yang paralel yang tadi. Pendekatan ini lebih mungkin untuk menangkap bug pada sistem baru dan mencegah organisasi menghadapi masalah yang besar di kemudian hari. Jika masalah ditemukan di sistem baru, sistem akan dimatikan dan diperbaiki lagi, lalu konversi dimulai lagi. Ya, kekurangan pendekatan ini adalah menambah biaya mengoperasikan dua sistem yang menjalankan fungsi yang sama maksudnya.
Kemudian ada konversi pilot. Konversi pilot itu atau rintisan, jadi konversinya di salah satu lokasi atau unit dulu yang dipilih. Misalnya perusahaannya punya cabang-cabang cabang organisasi yang dimana setiap cabang itu juga mengakses suatu aplikasi. Nah, itu dipilih satu lokasi dulu, misalnya di Jambi dulu sebagai tempat pertama pilot test konversi untuk migrasi sistem ya, misalnya di Jambi dulu. Jadi ya yang di Jambi dulu nih yang dicoba dites. Jika sistem berhasil di pilot test ini atau di rintisan ini, maka sistem bisa diinstal untuk lokasi sisanya. Ya, keuntungannya adalah menyediakan level testing tambahan sebelum sistem digunakan secara luas ke seluruh organisasi, sehingga jika ada isu atau masalah pada sistem hanya berefek pada lokasi yang dites tadi, yaitu di Jambi tadi aja gitu. Tapi tipe konversi ini memerlukan banyak waktu sebelum sistem diinstal ke seluruh organisasi. Hal lain juga, unit jadi menggunakan versi sistem dan proses bisnis yang berbeda, sehingga membuat kesulitan dalam bertukar data ya. Jadi bisa jadi tidak sinkron ya. Kayaknya itu tadi butuh waktu yang lama untuk sebelum diinstal ke seluruh organisasi. Nah, maksudnya tidak sinkron itu misalnya yang di Jambi udah pakai sistem baru sementara yang lain masih sistem lama, kemudian bisa jadi ada software yang tidak sinkron satu sama lain karena yang satu sudah di-upgrade, yang satu belum gitu. Jadi bisa jadi akan kesulitan dalam bertukar informasi. Kemudian lokasi konversi, kalau tadi style konversinya ya ada yang langsung, ada yang paralel, ada yang pilot. Kemudian dari sisi lokasi itu ada yang konversinya per fase atau konversi fase. Jadi sistem diinstal secara sekuensial pada lokasi yang berbeda. Ya, jadi pertama satu set lokasi dikonversi dulu, kemudian lokasi kedua, kemudian set ketiga, seterusnya sampai semua lokasi terkonversi sistem baru. Nah, ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang hampir mirip dengan konversi pilot tadi ya. Kemudian konversi simultan, yaitu semua lokasi dikonversi pada waktu yang bersamaan. Jadi itu berbarengan ya. Jadi sistem baru diinstal dan disiapkan pada semua lokasi, misalnya di Jambi, Palembang, semua provinsi di Indonesia itu diinstal berbarengan pada waktu yang sama. Jadi semua user menggunakan sistem baru pada waktu yang sama. Ya, konversi simultan ini tadi mengatasi masalah yang terkait perbedaan sistem dan proses antar unit organisasi. Kalau yang pilot sama yang konversi fase ini tadi kan jadinya hanya satu unit dulu yang pakai sistem barunya, itu bisa menyebabkan perbedaan sistem gitu tadi ya, menyebabkan bisa jadi kesulitan dalam pertukaran informasi atau data ya. Nah, namun demikian untuk yang konversi simultan ini organisasi harus memiliki staf yang cukup untuk menjalankan konversi dan melatih user di semua lokasi secara berbarengan. Kemudian modul konversi atau konversi modul ini adalah konversi seluruh sistem diinstal pada satu waktu. Yang paling biasa dilakukan hal ini sangat sederhana dan mudah untuk dipahami ya kalau untuk konversi keseluruhan modul ya, atau konversi keseluruhan sistem. Namun kalau sistemnya besar dan sangat kompleks seperti ERP, itu konversi seluruh sistem akan menyulitkan user untuk belajar menggunakan sistemnya. Jadi lebih baik bertahap atau per modul gitu ya. Kalau langsung semua modul itu bisa jadi terlalu berat buat user untuk mempelajari. Nah, konversi modular
ya. Kalau tadi ini seluruh sistem, kalau ini konversi modular ya. Kalau modular berarti modul-modul dalam sistem yang terpisah itu dikonversi bertahap dulu, satu modul dulu. Konversi modular itu mengurangi waktu training menggunakan sistem baru, jadi user hanya butuh training untuk modul baru yang diimplementasi ya. Namun demikian, konversi modul butuh waktu lebih lama dan tahapan lebih banyak dibanding konversi seluruh sistem ya, karena dikerjakan satu-satu per modul dulu ya. Jadi user juga di training satu modul dulu. Nah, bagaimana memilih strategi konversi? Itu ya bisa dilihat dari beberapa faktor seperti resikonya, kemudian biayanya, terus waktunya. Itu ya bisa dilihat di sini. Conversion style-nya, kemudian lokasi konversinya, kemudian modul-modulnya itu seperti apa, apakah kita lakukan direct atau paralel atau pilot, atau lokasinya apakah kita lakukan per fase atau bersamaan, kemudian modulnya apakah kita lakukan keseluruhan sistem atau modular satu-satu. Nah, itu bisa dilihat di sini mana yang paling cocok gitu ya. Kalau misalnya jangka waktunya pendek, time-nya pendek, atau biayanya sedikit itu ya, itu bisa cocok pakai direct conversion ya, tapi resikonya besar. Kalau waktunya panjang, kemudian resikonya kecil tapi biayanya tinggi, itu bisa pakai paralel gitu ya. Nah, itu seperti itu untuk memilih strategi konversi. Jadi ini yang untuk materi sistem, konstruksi sistem tes dan instalasi sistem baru di suatu organisasi terkait proyek sistem informasi yang sudah kita bangun gitu ya. Semoga bermanfaat. Untuk minggu depan nanti akan ada kasih latihan sebelum UAS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.